Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari kitab Filipi pasal yang keempat, mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Kita masih ada dalam renungan, seri renungan dari kitab Filipi saudara. Adapun topik yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana kita menjalani hidup dalam sukacita. Saudara, hal yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita bersukacita. Karena jika kita mengerjakan sesuatu tanpa sukacita, kita tidak akan menikmati apa yang kita kerjakan. Jika kita mencapai sesuatu, tetapi jika tanpa sukacita, maka tidak akan ada kenikmatan atas apa yang kita capai. Itu sebabnya dalam kita mengerjakan segala sesuatu, kita perlu menjalaninya, mengerjakannya dalam sukacita. Dan ketika kita mencapai sesuatu, kita juga rindu supaya ada sukacita yang kita alami dalam pencapaian itu. Demikian juga di tengah keluarga misalnya. Ada hal yang sangat kita butuhkan di tengah keluarga, yaitu sukacita bersama. Saya sering menegaskan saudara kepada jemaat-jemaat yang saya gembalakan bahwa bagi saya keluarga itu adalah sorga di dunia ini. Kenapa saudara? Karena begitu indahnya bersukacita bersama di tengah keluarga. Tapi bagi banyak orang keluarga itu menjadi neraka, sehingga bagi dia lebih baik di luar rumah daripada di rumah. Alangkah menyedihkannya kehidupan seperti itu saudara. Biarlah di tengah keluarga kita alami sukacita, di tengah pekerjaan kita, dalam bisnis saudara dan sebagainya, saudara mengalami sukacita di dalam hidup saudara. Ada banyak alasan yang mungkin bisa saudara pakai untuk saudara tidak mengalami sukacita. Kenapa hari ini mungkin saudara tidak bersukacita? Saudara akan mengatakan ini, itu, karena ini, karena itu, dan sebagainya. Tapi pada dasarnya saudara, bukan situasi yang menentukan sukacita kita, tapi kitalah yang menentukan sukacita kita. Itu yang saya rindu kita belajar saudara, bagaimana caranya kita hidup bersukacita dalam segala situasi. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan ini akan digali secara objektif dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis kepada saudara, supaya saudara gampang memahami firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Filipi pasal 4 mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, dalam konteks firman Tuhan ini, Paulus mengajar jemaat di Filipi untuk mereka hidup bersukacita senantiasa. Apapun kondisinya, apapun keadaannya. Jadi bukan bersukacita hanya dalam keadaan tertentu. Saudara, mungkin kalau ada keadaan-keadaan tertentu kita gampang untuk bersukacita. Tapi bersukacita dalam Tuhan bukan berdasarkan situasi dan keadaan, tetapi senantiasa, kata Paulus. Itu artinya apapun keadaannya, apapun kondisinya, harus tetap mampu bersukacita. Itu yang bagi banyak orang tidak masuk akal. Tapi itu yang saya rindu kita belajar hari ini. Salah satu contoh misalnya, Paulus menuliskan surat Filipi dari penjara. Tapi isi yang paling terkenal dari suratnya ini adalah di pasal 4 ayat yang keempat yang kita belajar hari ini, di mana dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi dari dalam penjara dia menasihati jemaat Filipi untuk mereka bisa bersukacita. Bayangkan saudara, orang yang sedang menderita menasihati orang yang sedang bebas untuk bersukacita. Orang yang sedang ada dalam kurungan di penjara menasihati orang yang sedang ada terbebas di luar untuk hidup bersukacita. Bukankah itu sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang luar biasa? Dan itulah yang dialami oleh Paulus. Dia mengalami sukacita Tuhan dalam segala kondisi, sehingga sekalipun dia ada di dalam penjara, dia mampu menasihati umat-umat Tuhan untuk tetap hidup bersukacita. Maka hari ini pun saya menegaskan kepada saudara bahwa bukan situasi dan kondisi yang menentukan sukacita kita, tetapi seharusnya kitalah yang mengatur dan menentukan sukacita kita, kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun. Kalau Paulus bisa bersukacita dalam segala situasi, bahkan ketika dia ada di dalam penjara, maka kita pun, apapun dan bagaimanapun keadaan kita hari ini, kita akan mampu bersukacita. Dan Paulus menegaskan bahwa di ayat 9, bahwa apa yang dilihat jemaat, apa yang diterima jemaat daripadanya, maka mereka harus melakukan itu. Maka kalimat terakhir ditegaskan di ayat 9 ini saudara, yaitu maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau Allah sumber damai sejahtera menyertai, artinya damai sejahteranya memenuhi dan menyertai hidup kita, maka jadilah seperti ayat 4, bersukacita senantiasa, mampu bersukacita dalam segala kondisi. Nah saudara, yang saya rindu kita belajar, apa yang didengar jemaat dari Paulus. Dalam konteks ini, saya rindu kita akan melihat ada 3 hal yang akan kita belajar dari kehidupan Paulus, dari nasihat Paulus, dan itu merupakan cara untuk mengalami sukacita dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Yang pertama, setelah di ayat 4 dia berkata bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kemudian ayat 5 dikatakan di sana, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi yang pertama, untuk menuju sukacita senantiasa, untuk mengalami sukacita senantiasa adalah kita harus menjaga hati kita, saudara. Kita harus menjaga hati kita untuk tetap ada dalam kebaikan, dan kebaikan kita harus dirasakan dan dialami dan diketahui oleh semua orang. Jika kebaikan hati kita dialami dan diketahui oleh semua orang, maka kita akan mampu bersukacita senantiasa
di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi. Saat ini, saudara, bayangkan kalau orang-orang lain mengenal kita sebagai orang yang baik. Itu akan menumbuhkan damai sukacita dalam hidup kita. Orang memiliki segala sesuatu tetapi tidak ada orang yang suka kepada dia, maka kehidupan yang demikian menjadi kehidupan yang sangat menderita, sangat tidak bisa dinikmati. Tapi kalau orang yang tidak memiliki apa-apa, tapi semua orang suka dan senang kepada dia karena dia dikenal sebagai orang yang baik hati, maka kehidupan yang demikian, saudara, akan menjadi kehidupan yang damai, tentram, dan sukacita. Itu sebabnya Paulus menegaskan, hendak kebaikan hatimu diketahui semua orang. Karena jika kita hidup dalam kebaikan hati dan orang-orang mengenal kebaikan hati kita, maka dengar, saudara, kita akan mengalami sukacita, damai di dalam hidup kita. Jadi bagaimana supaya damai sejahtera Allah, sukacita Allah memenuhi hati kita? Jaga hati untuk hidup dalam kebaikan. Ketika ada kebencian di hati misalnya, saudara, maka tidak akan mungkin hidup dalam sukacita. Jika ada iri di hati, tidak akan bisa hidup sukacita. Jika ada dendam di hati, tidak akan mampu untuk hidup bersukacita. Itu sebabnya jaga hati untuk tetap hidup dalam kebaikan. Kadang-kadang orang-orang tidak suka kepada kita, tapi tetap jaga hati. Kadang-kadang orang punya niat jahat kepada kita, tapi tetaplah jaga hati. Karena ketika kita menjaga hati kita, saudara, maka kita akan mengalami sukacita di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Syarat supaya kita bisa mengalami sukacita senantiasa adalah belajar menjaga hati untuk tetap memiliki hati yang penuh dengan kebaikan. Yang kedua, saudara, di ayat 6 dikatakan di sana, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Salah satu yang membuat kita sulit bersukacita dalam kehidupan kita, saudara, adalah kekhawatiran. Kekhawatiran akan sangat menekan kehidupan seseorang. Jika dia hidup dalam kekhawatiran, maka kekhawatiran itu akan membuat dia sangat tertekan. Saudara pernah mungkin mengalami, saudara hidup dalam kekhawatiran yang berlebihan. Bukankah sangat tidak nyaman situasi itu? Sangat tidak nyaman dengan kondisi itu. Lalu kemudian firman Allah berkata di dalam Injil bahwa, apakah yang dapat kamu tambahkan dari kekhawatiranmu? Sebenarnya pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Artinya sebenarnya tidak ada bertambah apa-apa. Sehasta saja pun tidak bisa kita tambah dari jalan kehidupan kita melalui kekhawatiran. Yang kurang banyak. Pikiran kekhawatiran membebani kita, itu akan membuat kesehatan kita menurun, daya tahan tubuh kita menurun, semangat kerja kita menurun, kreativitas kita menurun, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Orang yang hidup dalam kekhawatiran tidak akan mampu bersukacita dalam hidupnya. Itu sebabnya setelah Paulus berkata di ayat 4, bersukacitalah senantiasa, dia nyatakan di ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Belajar untuk tidak khawatir. Dan kemudian selanjutnya dikatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Seharusnya yang dilakukan adalah berdoa. Bukan hidup dalam kekhawatiran, tapi hidup dalam doa. Ada hal-hal yang mengkhawatirkan saudara, ungkapkan semuanya kepada Allah dalam doa. Apalagi dalam kondisi yang seperti ini hari-hari ini, saudara. Kita perlu belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan hidup dikuasai oleh kekhawatiran. Karena kekhawatiran tidak akan bisa menambah apa-apa di dalam kehidupan kita. Jadi belajar hidup berdoa, tanggalkan kekhawatiran, lalu kemudian naikkan permohonan dan doa kepada Allah. Kemudian saudara, yang ketiga, cara untuk kita mengalami sukacita, ayat yang ke-8.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Berikutnya yang ditegaskan di sini saudara, untuk kita mengalami sukacita Tuhan, jaga pikiran. Tanggalkan semua yang negatif, tetapi mulai adopsi semua yang positif, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan seterusnya. Pikirkan itu, isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif saudara. Kalau kita memikirkan hal-hal yang negatif, maka hidup kita tidak akan mampu bersukacita. Kita tidak akan menikmati hidup kita dalam sukacita kalau hidup kita, pikiran kita terus dipenuhi oleh hal-hal yang negatif. Itu sebabnya ketika Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa, dia beri caranya untuk bersukacita senantiasa, yaitu dengan memikirkan hal-hal yang baik, benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, dan seterusnya. Itu yang seharusnya kita pikirkan. Itu yang seharusnya memenuhi pikiran kita. Puji Tuhan saudara, hal yang paling kita butuhkan hari ini adalah bersukacita. Hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara, dan supaya saudara bisa melaksanakan aktivitas saudara di sepanjang hari ini dengan maksimal, saudara harus hidup bersukacita. Supaya saudara menikmati segala aktivitas saudara, maka saudara harus menjalaninya, mengerjakannya dengan bersukacita. Bisakah kita mengerjakannya semua dengan bersukacita? Bisa. Yang pertama, jaga hati. Yang kedua, jangan khawatir, tapi naikkan segala kerinduan kita kepada Allah. Yang ketiga, jaga pikiran. Maka dengan demikian saudara, kita akan mengalami sukacita di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, biarlah saat ini firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, untuk saudara menjalani hidup dengan bersukacita. Hari ini laksanakan segala aktivitas saudara dengan bersukacita. Kita akan berdoa bersama saudara untuk segala sesuatu yang kita laksanakan di sepanjang hari ini. Tetapi kembali saya tegaskan, buat komitmen, terapkan firman Tuhan untuk kita meraih janji firman Tuhan, supaya kita tetap hidup dalam sukacita Allah. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan memberkati saudara, dan berkomitmenlah untuk melaksanakan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara merindukan penyertaan Tuhan, merindukan berkat Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan saudara, dalam setiap aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Engkau yang mengenal kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam hidup mereka. Dan saat ini kami bersama-sama bersepakat merendahkan diri di hadapan-Mu, sebelum setiap anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, karena Engkaulah tempat kami berserah, Engkau tempat kami berseru. Kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami datang dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, khususnya bagi mereka yang mungkin saat ini sedang berbeban berat. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada kesulitan yang mungkin mereka sedang pikul, sedang hadapi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan atas anak-anak-Mu, untuk mereka bisa maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu, berikan jalan keluar bagi mereka. Biarlah kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan,
Mungkin karena sakit saat ini, hamba mau berdoa khusus bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Nyatakan mujizat-Mu sehingga mereka bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam menjalani segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Dan saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala kegiatan aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka dalam mengerjakan tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela dan memberkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka dalam kehidupan mereka menjadi berkat, menjadi teladan dalam pekerjaan apapun yang mereka sedang kerjakan, yang mereka sedang tanggung jawab ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini bekerja sebagai karyawan dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan juga bagi anak-anak-Mu. Jika anak-anak-Mu sedang membuka bisnis, apakah itu memulai bisnis atau bisnis mereka sudah berjalan, Tuhan campur tangan dalam semuanya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan karya-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Berikan hikmat bagi mereka untuk mengembangkan segala usaha mereka, segala bisnis mereka di dalam nama Yesus. Sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, biarlah Tuhan yang membela anak-anak-Mu dalam segala bisnis dan pekerjaan mereka, sehingga ya Tuhan mereka bisa berhasil sekalipun dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini dalam mengembangkan bisnis mereka. Tuhan, Engkau Allah kami yang kaya. Engkau campur tangan membela anak-anak-Mu, memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus mencukupkan anak-anak-Mu sehingga mereka punya modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Tuhan buka jalan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang, keluarga adalah pemberi semangat bagi mereka untuk melaksanakan segala pekerjaan dan bisnis mereka. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut Tuhan. Dan melalui keluarga yang bahagia ini, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka, segala usaha pekerjaan mereka, dan mereka akan berhasil dalam apa yang mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka. Biarlah semangat, sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Tuhan sertai segala kegiatan mereka, sehingga hari ini Tuhan, di sore hari nanti mereka akan menceritakan keberhasilan yang mereka capai hari ini, berkat-Mu yang mereka raih hari ini di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, jagai lindungi anak-Mu dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Sertai mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang melindungi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, tidak lupa kami juga tetap berdoa dan berseru ya Tuhan. Berkati Indonesia, tempat kami hidup, tempat kami bekerja, tempat kami berbisnis, tempat kami berusaha. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami.
Itu sebabnya kami berdoa bagi bangsa kami. Ulurkan tangan-Mu bagi Indonesia Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi Indonesia ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah keadaan ekonomi di masa seperti ini pun, keadaan ekonomi bangsa kami bisa maju dan berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Jauhkan dari segala niat-niat jahat. Dalam nama Yesus, di mana hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang berniat jahat untuk mengacaukan bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan campur tangan. Tuhan bekerja, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi bangsa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami. Dalam mereka memimpin bangsa ini ke arah yang lebih maju, berkati mereka. Berkati Bapak Presiden, Tuhan campur tangan. Pakai dia Tuhan memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin disegani di dunia ini, semakin ditakuti di dunia ini. Berkati biar Indonesia diperhitungkan di dunia ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, pakai dia. Wakil Presiden, pakai mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi para menteri, biar mereka semua bekerja sama untuk memajukan bangsa ini. Para wakil rakyat, jamah berkati mereka, pakai mereka dalam nama Yesus untuk mengabdi bagi bangsa ini. Bahkan semua yang memangku tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini sampai jajaran terendah, Tuhan memberkati semuanya, pakai semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat hari ini. Dan kami mau jalani hari ini dengan penuh sukacita. Berkati anak-anak-Mu. Hari ini mereka akan memulai hari mereka. Mereka akan melaksanakan pekerjaan dan bisnis mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, selamat beraktivitas. Tuhan yang memberkati saudara dalam segala pekerjaan dan aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dan sebelum saudara meninggalkan video ini, saya mengingatkan kembali, kalau tanda subscribe masih saudara lihat berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan seri renungan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Shalom, haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.